Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para pendengar Radio Bas FM, radio kita dan radio sunnah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu Kitabus Shiyam, yang berkenaan dengan hadis-hadis seputar puasa, dan kita melanjutkan pada hadis selanjutnya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkata al-musannif rahimahullah, qal an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'asumu fi as-safar wa kana kathira as-siyam qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang pertama ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'asumu fis safar?" Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, apakah boleh aku berpuasa ketika sedang safar, yakni ketika sedang perjalanan jauh, ketika sedang safar. Wa kana katsirus siyam. Dan Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu ini, beliau dikenal sebagai sahabat yang banyak berpuasa. Sehingga beliau bertanya ketika sedang safar, apakah boleh berpuasa? Qala in syi'ta fasum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mau silakan engkau berpuasa. Wa in syi'ta fa'aftir, dan jika engkau menghendaki silakan engkau berbuka. Ini hadis diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ditanya tentang hukum berpuasa ketika sedang safar, dan beliau memberikan pilihan, yakni memberikan takhir, memberikan pilihan. Takhir bainas shaumi wal fitri, memberikan pilihan antara puasa atau berbuka. Dipersilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini ya termasuk salah satu hadis yang menjelaskan tentang rukhsah, adanya keringanan untuk berbuka bagi mereka yang sedang safar. Kenapa? Karena memang safar ini pada asalnya adalah masyaqqah. Pada asalnya safar ini ya memiliki masyaqqah, adanya sesuatu yang berat. Orang yang safar, sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ay qit'atun minal adzab. Safar itu berat. Berat karena perjalanannya, berat karena jauh dari keluarga, berat karena memang dia jauh dari kampung halamannya. Oleh karena itu, syariat Islam adalah syariat yang mudah, tidak memberatkan bagi kaum muslimin. Dan ini yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Karena agama ini agama mudah. Agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin memberatkan umatnya. Sehingga salah satu dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan persulit. Ketika agama itu menghalalkan, maka jangan diharamkan.
Ketika syariat itu membolehkan, maka jangan dilarang. Maka permudah. Ketika memang syariat itu mengizinkan dan memberikan keringanan, maka jangan dipersulit, jangan diperberat. Ini agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang mengikuti sunnah Nabi, maka dia akan menjadi orang yang wasatiyah, pertengahan, tidak gulu, berlebih-lebihan di dalam beribadah sampai melampaui batas, tidak pula dia jafa, meremehkan perkara-perkara syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara syariat Nabi adalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan ini termasuk dari rukun Islam. Akan tetapi ada keringanan dan rukhsah bagi mereka yang memiliki uzur. Dan di antara rukhsah tersebut adalah bagi mereka yang sedang safar. Sehingga Nabi SAW memberikan pilihan. In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika engkau menghendaki, silahkan engkau berpuasa. Dan jika engkau mau, silahkan engkau berbuka. Nabi tidak wajibkan tetap berpuasa. Tidak pula Nabi wajibkan mengharuskan untuk berbuka. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah safar pada masa Nabi, yang memang dipenuhi dengan kesulitan dan kesusahan, mulai dari perjalanannya, keadaannya, kendaraannya, ya, dan lain-lainnya. Kalau hari ini perjalanan jauh bisa ditempuh hanya dengan 1 jam dengan pesawat, kalau dulu membutuhkan berhari-hari. Hari ini perjalanan dengan kendaraan yang penuh dengan AC, jalan yang begitu mulus, apakah masih tetap mendapatkan rukhsah? Para ulama mengatakan na'am. Rukhsah, keringanan bagi orang yang sedang safar, ini tetap ada sampai hari kiamat. Allah Azza wa Jalla ketika memberikan rukhsah kepada hamba-hambanya, Allah mengetahui apa yang akan terjadi nanti setelah sepeninggal Nabi. Allah mengetahui apa yang akan terjadi di tengah-tengah manusia ini. Akan adanya kemudahan di dalam safar. Allah mengetahui semuanya. Tetapi Allah tidak membatasi bahwa keringanan untuk berbuka puasa itu hanya pada masa Nabi, tidak. Syariat ini tetap ada sampai hari kiamat. Oleh karena itu, keringanan ini yang Allah berikan kepada kita, kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah memilih antara berpuasa atau berbuka bagi musafir. Kemudian selanjutnya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pendengar Radio Bas FM di Salatiga dan sekitarnya, radio kita yang ada di Madiun dan sekitarnya, radio sunnah yang ada di Sragen dan yang lainnya. Hadis selanjutnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibi as-sa'imu 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sa'im. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah safar bersama Nabi. Anas bin Malik bercerita, ketika kami sedang safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ib as-sa'imu 'ala al-muftir. Ketika kami sedang safar bersama Nabi dan para sahabat, maka di sana ada 2 kelompok sahabat. Sahabat sebagian mereka berpuasa di dalam safarnya, sebagian sahabat tidak berpuasa dalam safar tersebut. Maka kata Anas, falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir. Para sahabat yang berpuasa tidaklah mereka mencela dan merendahkan sahabat yang tidak berpuasa. Walal muftiru 'ala as-sa'im. Tidak pula sahabat yang tidak berpuasa tadi mencela mereka yang berpuasa. Subhanallah. Ini sikap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka tidak saling mencela di antara mereka apabila mereka berbeda pendapat,
dan mereka sama-sama memiliki hujah dan dalil. Mereka yang berpuasa ketika safar, mereka punya dalil dan hujah. Yaitu sabda Nabi tadi, in syi'ta fasum. Jika engkau berkehendak, silakan kau berpuasa. Sahabat yang tidak berpuasa pun mereka punya dalil. Adalah hadis Nabi, in syi'ta fa'aftir. Jika engkau berkehendak, silakan kau berbuka. Sehingga tidak ada saling mencela di antara mereka. Nah, sikap seperti ini yang kita butuhkan. Sikap seperti ini yang harus dimiliki oleh kaum muslimin. Ketika ada perselisihan di antara mereka, yang satu mengikuti hujah, yang satu mengikuti hujah yang lainnya, maka tidak boleh saling merendahkan dan saling mencela. Karena sama-sama di atas dalil. Berbeda kalau perselisihannya tidak dibangun di atas hujah dan dalil. Yang satu punya hujah dalil yang sahih, yang satu tidak punya hujah, maka ini harus mengikuti hujah. Ya. Ini sikap seperti ini yang harus kita miliki dan harus berlapang dada karena sama-sama memiliki hujah. Ini contohkan oleh para sahabat Nabi SAW, di mana tidaklah mereka saling mengingkari satu dengan yang lainnya, meskipun mereka berbeda, ya, dan mereka sama-sama satu rombongan dalam safar, ya. Yang ini tidak mencela, malas sekali untuk berpuasa. Lemah sekali kalian tidak berpuasa. Tidak. Ya, tidak ada celaan di antara mereka. Maka hadis ini menjelaskan bolehnya berbuka pada saat safar. Artinya boleh mengambil rukhsah tadi untuk tidak berpuasa ketika sedang safar. Dan Nabi SAW menyetujui perbuatan sahabat. Sahabat yang berpuasa disetujui oleh Nabi. Sahabat yang berbuka pun disetujui oleh Nabi. Ya, ini menunjukkan takrir Nabi SAW. Ya, menunjukkan persetujuan Nabi SAW atas apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Maka bahwa berbuka puasa bagi mereka yang sedang safar, ini ada hujah dalil satu dari ayat, yang kedua dari hadis Nabi, yaitu hadis qauli, yang kedua adalah hadis takrir persetujuan Nabi SAW. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis selanjutnya adalah hadis dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis selanjutnya adalah dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid." Kami pernah keluar bersama Rasulullah, yaitu perjalanan safar di bulan Ramadan. Ya, ini rombongan para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Fi harrin syadid, dan pada saat itu ya terik matahari begitu panas, begitu menyengat. Ini bulan Ramadan di musim panas, yang kita tahu betapa panasnya ya di negeri Arab padang pasir ketika musim panas. Ini bulan Ramadan musim panas. Hatta in kana ahaduna la yadh'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har. Kata Abu Darda, ya, sampai-sampai sebagian dari kami, para sahabat, sebagian dari sahabat, ada yang meletakkan tangannya di atas kepala. Ya, min syiddatil har, karena saking panasnya. Mereka berteduh dengan apa? Dengan tangannya, menutupi kepala dengan tangannya. Saking panasnya. Masya Allah.
Ya, nggak ada bangunan tengah padang pasir. Jarang ditemukan ada pohon-pohon. Bahkan ya susah sekali ada pohon. Sehingga mereka kalau tidak mendapatkan tenda, mereka berteduh dan meletakkan tangannya di kepala. Untuk apa? Menahan sengitnya atau terik panasnya matahari. Qala wa ma fina sa'imun. Nah, dalam rombongan tersebut tidak ada di antara kami yang berpuasa saking panasnya. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha. Ya, dalam rombongan tadi tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha saja. Masya Allah. Ini keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang safar di bulan Ramadan dan kondisinya sedang musim panas yang begitu menyengat. Sampai-sampai tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha. Nah, ini pun diceritakan bahwa ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Sehingga ada takhyir, ada pilihan. Silahkan memilih karena ini rukhsah yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Kemudian selanjutnya adalah hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha qalu sha'im qala laysa minal birri as-shawmu fi as-safar wa fi lafdhi li muslimin alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis selanjutnya dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang safar. Dan ini bersama para sahabat. Fara'a zihaman. Kemudian Nabi melihat ada segerombolan para sahabat. Sedang safar, kemudian Nabi melihat ada segerombolan para sahabat. Artinya sekumpulan para sahabat yang sedang berkumpul, kerumunan para sahabat. Nah, kerumunan para sahabat. Wa rajulan qad dhullila alaih. Nah, ternyata pada kerumunan sahabat tersebut ada seorang yang sedang diberi naungan. Ya, diberi naungan. Faqala ma hadha? Maka Rasulullah bertanya, kenapa dia ini? Ada apa ini? Qalu, para sahabat yang sedang berkerumun tadi, mereka menjawab, shaimun. Orang ini sedang berpuasa ya Rasulullah, sehingga diberi naungan di atasnya. Qal laisa minal birri as-shawmu fis safar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah termasuk dari kebaikan berpuasa di dalam safar. Wa fi lafdhi li muslimin, dan pada lafaz Imam Muslim kata Nabi, alaikum bi rukhsatillah allati rakhasa lakum. Hendaknya kalian mengambil keringanan dari Allah Azza wa Jalla yang Allah telah berikan kepada kalian. Ambillah rukhsah yang Allah berikan. Ambil. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kerumunan para sahabat dan ternyata di sana ada seorang sahabat yang sedang diberikan naungan karena saking hausnya, kepanasan dan saking dahaganya sudah tidak kuat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu sayang kepada umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu kasih sayang kepada para sahabatnya, beliau katakan, bukanlah termasuk kebaikan
apabila seorang itu berpuasa ketika sedang safar. Maksudnya apa di sini? Bahwa ketika dia sedang safar dan dia tidak kuat, ya, merasa keberatan, maka jangan berpuasa. Karena ini bukan perkara yang baik, tapi perkara yang baik bagi mereka yang sedang safar dan kondisinya dalam keadaan masyaqqah, berat, lemah, maka yang paling baik adalah berbuka. Dan tidak boleh dia beribadah kepada Allah tadi dengan apa? Ta'dzib. Dengan apa? Memberatkan dirinya sendiri. Padahal sudah ada pilihan. Padahal sudah ada takhir, rukhsah, keringanan. Nah ini ya termasuk rukhsah yang begitu apa istilahnya? Begitu kuat yang harus diambil ketika sedang safar dalam keadaan berat, dalam keadaan masyaqqah sampai lemah demikian. Karena itu, hadis ini menunjukkan bolehnya seorang berpuasa ketika safar, akan tetapi ketika dia mendapati kesusahan, dia mendapati dahaga sampai lemah badannya, maka hendaknya dia mengambil rukhsah dan membatalkan puasanya, karena itu akan lebih baik karena dia mengambil rukhsah. Sedangkan mengambil rukhsah itu adalah termasuk ibadah. Karena rukhsah dan keringanan itu datangnya dari Allah. Dan apabila seorang hamba mengambil rukhsah, maka dia juga sedang beribadah dan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini, para ulama berselisih pendapat tentang hukum puasa bagi mereka yang sedang safar. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang sedang safar maka tidak disyariatkan berpuasa, bahkan ketika dia berpuasa pun tidak sah puasanya. Ini pendapat sebagian ulama yang diriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam An-Nakhai, juga dari para sahabat, dan ini madhab Zahiriyah. Jadi orang yang bersafar, orang yang sedang perjalanan, tidak sah puasanya berdasarkan hadis tersebut. Laisa minal bir as-saumu fis safar. Bukanlah satu kebaikan ibadah apabila seorang berpuasa dalam keadaan safar. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama, kebanyakan para ulama, termasuk imam madhab yang 4, yaitu bolehnya berpuasa dan bolehnya berbuka bagi musafir. Ini pendapat yang kuat bahwa orang yang sedang safar maka dia boleh berbuka, boleh juga dia berpuasa. Kemudian mayoritas ulama, jumhur ulama yang membolehkan berpuasa atau membolehkan berbuka di sini, mereka berselisih pendapat mana yang lebih afdal antara berbuka atau berpuasa ketika sedang safar. Pendapat yang pertama yaitu pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, yaitu pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, bahwa berpuasa bagi orang yang sedang safar itu lebih baik ketika dia tidak mendapati kesusahan di dalam safarnya. Ya. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad, bahwa berbuka bagi mereka yang sedang safar itu lebih baik meskipun tidak mendapati kesusahan di dalam safarnya.
Ini dua pendapat para ulama. Naam, dan tentunya ketika kita melihat pendapat jumhur tentang orang yang berpuasa bagi yang sedang safar dan tidak mendapati kesusahan di dalam safarnya, juga tidak menjadikan dia lemah di dalam safarnya, juga tidak merepotkan dia di dalam safarnya, maka lebih baik. Terutama lebih baik lagi ketika dikhawatirkan nanti ketika dia sedang atau ketika selesai Ramadan akan disibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya untuk mengqadha'nya. Maka pendapat jumhur mayoritas ulama ini, apabila tidak mendapati kesusahan dan tidak mendapati hal-hal yang bisa menghalangi safarnya, maka lebih baik berpuasa. Akan tetapi kalaupun dia tidak berpuasa, maka dia pun tidak tercela dan juga sama-sama mendapatkan pahala karena telah mengambil rukhsah, keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala: Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Faminna as-sa'im wa minna al-muftir. Qala fanazalna manzilan fi yawmin har. Wa aktharuna dhillan sahibul qisa. Faminna man yattaki syamsa biyadihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safar. Nah, Anas bin Malik ini adalah khadimun Nabi, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengkhidmah Nabi, membantu Nabi sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Datanglah umminya Anas bin Malik radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghadiahkan Anas. Ya Rasulullah, ambillah, jadikanlah anak ini, yaitu Anas bin Malik, sebagai khadim, pembantumu ya Rasulullah. Pada saat itu Anas bin Malik adalah berumur 10 tahun dan menjadi khadimun Nabi, menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang lebih 10 tahun Anas bin Malik menjadi khadim Nabi, membantu Nabi, baik sedang di kota Madinah atau sedang safar. Sehingga banyak sekali hadis-hadis Anas bin Malik ketika sedang safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan menjadi khadim Nabi, ini merupakan syaraf, kemuliaan, bisa mengkhidmah Nabi, mengambilkan air wudhu Nabi, membantu Nabi, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Anas bin Malik, sehingga beliau banyak mendengar hadis-hadis dari Nabi dan beliau terhitung sebagai sahabat, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, beliau bercerita, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam safar. Faminna as-sa'im, sebagian di antara kami ada yang berpuasa. Wa minnal muftir, dan sebagian di antara kami ada yang berbuka. Qal fanazalna manzilan fi yaumin har. Maka kami pun singgah di satu tempat. Pada saat itu benar-benar matahari begitu panas. Wa aktsaruna dhillan sahibul kisa. Maka kebanyakan dari kami bernaung. Bernaung dengan apa? Dengan pakaian mereka. Yang punya pakaian, mereka bernaung di bawah pakaiannya. Tutup kepalanya dengan pakaian, dengan kainnya. Faminna man yattaqi syamsa biyadihi. Dan di antara kami pun ada yang bernaung di bawah tangannya.
bernaung dari terik matahari, bernaung dari sengatan matahari. Ya, mereka menutupi kepala mereka dengan tangannya. Subhanallah. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal fasaqatas suwam. Nah, sebagian dari kami yang berpuasa, mereka kelelahan. Mereka kelelahan. Tidak kuat apa-apa lagi. Ya. Wa qamal muftirun fadharabul abniyah. Nah, sebagian dari kami yang tidak berpuasa, yang mereka berbuka tadi, mereka kuat. Mereka bangkit dan mereka pun mendirikan tenda-tenda. Wasakur rikab. Mereka yang tidak berpuasa tadi, mereka mendirikan tenda-tenda dan mereka pun memberikan minuman kepada tunggangan-tunggangan kami. Subhanallah. Ya. Amalan saleh, mendirikan tenda-tenda untuk tempat berteduh, memberikan minuman kepada hewan-hewan tunggangan, dilakukan oleh mereka yang tidak berpuasa dan tidak dilakukan oleh mereka yang berpuasa. Ini kebaikan yang mulia. Mereka menkhidmah untuk saudara-saudara mereka yang sedang berpuasa. Karena mereka yang sedang berpuasa benar-benar kelelahan. Safar di panas yang begitu menyengat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana kondisi sahabat yang berpuasa dengan kondisi sahabat yang tidak berpuasa tadi. Maka Rasulullah mengatakan, "Dhahabal muftiruna al-yaum bil ajri." Sungguh hari ini orang-orang yang tidak berpuasa, mereka pulang dengan pergi dengan membawa pahala yang sempurna. Meskipun mereka tidak berpuasa, tapi pahala mereka yang sempurna. Karena mereka mengambil rukhsah dan ini ibadah. Karena mereka membantu saudara-saudara mereka yang kelelahan. Mereka mendirikan tenda-tenda. Mereka memberikan minum kepada hewan-hewan tunggangannya. Ini usaha yang begitu besar. Nah, ini kondisi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang safar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya berbuka dan bolehnya berpuasa ketika sedang safar. Naam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui itu semua. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa sahabat yang tidak berpuasa mereka benar-benar melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan yang tidak dilakukan oleh mereka yang sedang berpuasa. Kemudian bahwa berbuka di dalam safar itu lebih baik jika ada kemaslahatan. Terlebih kemaslahatannya itu adalah kemaslahatan umum. Ya. Kemaslahatan ketika menghadapi musuh. Ya, karena ketika dia berpuasa dikhawatirkan lemah. Kemaslahatan untuk membantu orang lain. Kemaslahatan untuk hal-hal yang lain tadi, seperti memberikan minum kepada hewan-hewan tunggangan dan yang lainnya. Karena itu, maka berbuka puasa dalam keadaan demikian lebih diutamakan. Kemudian selanjutnya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pendengar radio Bas FM, pendengar radio kita dan radio Sunnah. Hadis selanjutnya adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Kana yakunu 'alayya as-shawmu min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban." Hadis selanjutnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana yakunu 'alayya as-shawm min Ramadan." Aku memiliki hutang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Dan aku tidak bisa membayarnya, tidak bisa mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi benar-benar hampir masuk bulan Ramadan lagi. Di dalam riwayat Muslim disebutkan wadzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ada sebab kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha mengakhirkan qadha puasa Ramadannya sampai bulan Sya'ban adalah karena kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhidmah Nabi, beliau melayani Nabi, beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyebutkan bahwa bolehnya mengakhirkan qadha puasa Ramadan sampai bulan Sya'ban ketika ada uzur. Meskipun mempercepat qadha puasa Ramadan adalah lebih baik. Nah, adapun Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan tentang sebab atau menyebutkan sebab uzur beliau mengakhirkan adalah karena kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengkhidmah Nabi, di dalam membantu dan melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah tidak boleh mengakhirkan qadha Ramadan sampai Ramadan selanjutnya kecuali ada uzur. Ya, kecuali ada uzur yang memang tidak bisa dilakukan, mungkin karena sakit atau karena uzur syar'i yang sampai tidak bisa mengqadhanya. Nah, hadis ini juga menjelaskan betapa indahnya dan betapa baiknya muamalah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengkhidmah Nabi, di dalam melayani Nabi, di dalam menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang wajib dicontoh oleh para muslimah. Wajib dicontoh oleh wanita-wanita muslimah. Bagaimana muamalah Aisyah, muamalah Ummul Mukminin, muamalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada para muslimah taufik dan hidayah kepada mereka untuk bisa mencontoh dan menjadikan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai uswah di dalam kehidupan mereka. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah. Baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan pada pertanyaan yang sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bolehkah membersihkan mulut dengan sikat gigi dan pasta giginya saat berpuasa? Menurut pemahaman yang Anda dapatkan bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa selama rasanya tidak sampai ke perut. Mohon nasihatnya. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, membersihkan mulut dengan sikat gigi, dengan pasta gigi ketika sedang berpuasa, ini hukumnya mubah, dibolehkan. Dibolehkan. Dan tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di dalam hadisnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Dalam sebagian riwayat 'inda kulli wudu. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, niscaya akan aku wajibkan bagi mereka, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat atau setiap kali hendak wudu. Nah, ini anjuran dan contoh-contoh Nabi SAW sangat banyak ketika beliau menjaga di dalam membersihkan gigi, membersihkan mulutnya dengan siwak. Maka para ulama menyebutkan bahwa boleh bagi mereka yang sedang berpuasa untuk membersihkan mulut dan giginya dengan bersiwak atau menggunakan pasta gigi, meskipun itu setelah zawal. Meskipun setelah masuknya waktu sholat zuhur, bahkan meskipun di sore hari sebelum berbuka puasa. Dan ini pendapat yang kuat, pendapat yang sahih.
Nah, dengan syarat apa? Bahwa ketika sedang berkumur-kumur atau ketika sedang membersihkan gigi dengan pasta gigi tersebut, hendaknya hati-hati. Sehingga di dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Nabi, ketika kita sedang berkumur-kumur, di dalam wudhu, hendaknya kita benar-benar memasukkan ke dalam. Ya, mubalaghah di dalam berkumur-kumur. Kecuali illa an takuna sa'iman. Kecuali sedang berpuasa. Ya, berkumur-kumur sekedarnya, tidak sampai ke dalam sehingga tidak dikhawatirkan nanti akan masuk air ke dalamnya. Maka dibolehkan untuk membersihkan gigi, membersihkan mulut dengan siwak atau dengan pasta gigi, dengan odol. Semuanya dibolehkan. Dan ini tidak membatalkan puasa meskipun sudah masuk waktu zawal atau meskipun di sore hari. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya mempunyai hutang puasa Ramadan dan saya juga mempunyai hutang puasa denda sumpah. Nah, saya pernah mendengar bahwa yang pertama kali harus saya penuhi adalah qadha puasa Ramadan dan berikutnya adalah puasa denda sumpah. Dan apakah urutan ini wajib atau boleh menyelesainya? Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Maka puasa Ramadan ini yang lebih diutamakan untuk diqadha dan dibayar daripada puasa yang lainnya. Karena ini yang lebih diutamakan. Taib. Kemudian yang kedua, waktu untuk membayar qadha puasa Ramadan pun terbatas. Terbatas sebelum sampai Ramadan selanjutnya. Nah, adapun untuk membayar sumpah tadi, ada boleh untuk diakhirkan setelah mengqadha puasa Ramadan. Karena ini yang lebih utama. Maka hendaknya mendahulukan mengqadha puasa Ramadan sebelum mengqadha kafarah atau denda sumpah tersebut. Dan ini yang benar, diutamakan Ramadannya, kemudian setelah itu mengqadha karena sebab membayar kafarah sumpah tersebut. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Ramadan yang lalu, istri saya nifas. Ia tidak bisa berpuasa 1 bulan penuh. Ia berencana akan mengqadha puasanya insya Allah. Pertanyaan saya, apakah ia wajib mengqadha sejumlah puasa yang dilakukan orang-orang pada bulan Ramadan yang lalu, misalnya 29 hari atau 28 hari? Ataukah ia diharuskan mengqadha sebanyak 30 hari, berapapun jumlah hari yang terdapat di bulan Ramadan yang lalu itu? Taib. Bulan di dalam Islam itu ada 2. Imma 29 wa imma 30. Ya. Bulan Hijri, bulan di dalam Islam itu ada 2. Bisa 29 hari dan bisa 30 hari, bukan 28. Kalau 28 ini bulan-bulan miladi, bukan bulan Hijri. Nah, Nabi SAW beliau menyebutkan dalam sebagian riwayatnya, asyhru hakadha wa hakadha. Kata Nabi, bulan itu jumlahnya sekian dan jumlah sekian. Jumlahnya imma 29 hari dan imma 30 hari. Nah, orang yang tidak bisa puasa selama 1 bulan penuh, dan pada saat itu bulan Ramadannya ada 29 hari, maka dia wajib mengqadha selama 29 hari. Nah, kalau seandainya bulan puasanya itu 30 hari, maka dia mengqadha 30 hari. Ya. Maka dilihat bulan puasa pada saat itu dia tidak bisa berpuasa berapa hari. Jumlahnya 29 atau 30. Maka dia mengqadha sebanyak itu. Kemudian selanjutnya, wanita yang nifas. Maknanya wanita ini sedang apa? Sedang melahirkan. Sedang apa? Melahirkan. Berbeda dengan wanita yang sedang haid.
Wanita yang haid kemudian tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha puasanya. Berapa hari dia tidak berpuasa? Ada yang haid selama seminggu, 7 hari, 8 hari, 10 hari. Maka dia mengqadha puasanya. Nah, ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nu'maru biqadha'is siyam wa la nu'maru biqadha'is shalah. Ketika kami sedang haid di bulan Ramadan, kata Aisyah, kami diperintahkan Nabi SAW untuk mengqadha hari-hari yang kami tidak berpuasa karena sebab haid tersebut. Dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka ketika wanita sedang haid, maka dia mengqadha, membayar puasa selama dia haid tersebut. Adapun wanita yang nifas, maknanya wanita ini sedang melahirkan. Baik. Ketika wanita itu sedang melahirkan, maka dia nifas. Tidak berpuasa dan tidak apa? Dan tidak sholat. Ketika dia tidak sholat dan tidak berpuasa, maka dia mengqadha. Karena dia apa? Karena hukumnya seperti haid. Tetapi ketika dia kondisinya sudah selesai masa nifasnya, darahnya sudah berhenti, kemudian dia menyusui. Pada saat dia menyusui dan tidak berpuasa, maka di sini ada rukhsah, bukan mengqadha. Yaitu pendapat yang rajih, pendapat yang dipilih dan disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum, dan juga para ulama, adalah wanita yang sedang menyusui atau wanita yang sedang hamil, kemudian tidak berpuasa, maka cukup bagi mereka untuk membayar fidyah selama hari yang dia tidak berpuasa. Ini pendapat yang kuat, dan ini pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Maka wanita yang sedang hamil dan menyusui dan tidak berpuasa, maka wajib membayar fidyah saja. Tidak perlu mengqadha, cukup membayar fidyah. Nah, adapun tadi yang nifas atau yang sedang haid tadi, maka dia membayar dengan cara mengqadha sebagaimana jumlah harinya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan insyaallah kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.